Tujuan digelarnya acara ini apa sih Bu? Ya kan Ibu kan sudah terpilih nih Bu ya, kira-kira Ya. mau di kemana ini Bu nih bidan-bidan ini ke depannya. Baik, sebetulnya kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan Kongres ke-17 Ikatan Bidan Indonesia pada bulan November awal ya kemarin, yang kita laksanakan tanggal 31 sampai tanggal 5 November, 31 Oktober sampai tanggal 5 November di JXPO Kemayoran. Nah, pada saat itu pemilihan dalam kongres itu ada beberapa sidang, dan sidang pleno 1, sidang pertanggungjawaban, dan sidang pleno 4, sidang pemilihan. Nah, di saat itu terpilihlah saya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia periode 2023-2028. Nah, di dalam amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 2023-2028, 1 bulan setelah pemilihan, setelah terpilih saya sebagai Ketua Umum, maka saya harus segera menyusun kepengurusan, mulai dari pengurus pusat, kemudian juga tim teknis, dan lembaga-lembaga yang ada di Ikatan Bidan Indonesia. Kita ada lembaga diklat profesi, kemudian ada juga Bidan Delima, kemudian kita juga ada Kolegium Kebidanan Indonesia. Dan hari ini setelah kami semuanya menentukan struktur kepengurusan, tentunya berdasarkan musyawarah dan mufakat dari pengurus pusat keseluruhan, kami sudah kemarin pada tanggal 27 kami sudah mengundang seluruh kepengurusan ini. Maka setelah itu kita akan hari ini kita akan melantik baik itu pengurus pusat, tim teknis, kemudian kepengurusan di dalam lembaga diklat profesi IBI, begitu juga Kolegium Kebidanan dan Bidan Delima. Jadi seperti itu. Dengan dilantiknya anggota baru ini Bu, apa harapannya Bu? Harapan kami tentunya yang paling utama adalah sesuai dengan tujuan organisasi, bahwa sesuai dengan visi dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia untuk mewujudkan bidan berstandar global. Artinya bagaimana upaya-upaya kita meningkatkan baik itu pendidikan kebidanan, pelayanan kebidanan, dan organisasi Ikatan Bidan Indonesia itu sendiri. Maka kami di sini di dalam kepengurusan komponen dari pengurus Ikatan Bidan Indonesia, kami mengambil bidan-bidan yang berada di berbagai stakeholder, berada di apakah itu Kemendikbud, Kemenkes, dan juga di berbagai fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga nanti ketika kita berada dalam satu wadah kepengurusan Ikatan Bidan Indonesia, semua kebijakan-kebijakan ini mewarnai juga bagaimana yang memang kita juga menindaklanjuti program-program yang ada di berbagai lintas sektor maupun lintas program. Mungkin di era Ibu sebagai pemimpin Bu, kira-kira ada nggak program prioritas di kepemimpinan ini yang diprioritaskan Bu? Yang paling utama adalah bagaimana kita juga concern dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam berkontribusi. Seperti kita ketahui bahwa dalam data Riskesdas 2018, 82,6% pelayanan kebidanan itu dilakukan oleh bidan. Nah, baik itu dari mulai masa prahamil, kehamilan, masa nifas, bayi baru lahir, persalinan, dan juga bayi, balita sampai anak prasekolah, dan juga kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Tentu dengan adanya data tadi menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran strategi bidan, khususnya di dalam mengawal kesehatan ibu maupun kesehatan bayi balita di seluruh Indonesia. Tentu di dalam hal ini bidan sebagai pendamping perempuan, yang utama bagaimana kita juga sebagai pendamping perempuan ini adalah pelayanan berbasis perempuan, sehingga bagaimana kita upaya untuk mendampingi perempuan dalam hal terkait dengan perlindungan terhadap kekerasan, juga adanya kita juga membantu di dalam mengeliminasi terhadap female genital mutilation atau kekerasan terhadap perempuan melalui praktek-praktek berbahaya. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita juga mewujudkan kesehatan reproduksi perempuan dengan mendampingi perempuan-perempuan korban-korban, apakah itu korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan juga perkosaan dan lain sebagainya. Itu concern kami ke depan. Concern kami ke depan. Jadi bagaimana upaya dalam rangka untuk membantu pemerintah menurunkan AKI, AKB, dan stunting di Indonesia, dan yang tak kalah pentingnya adalah mendampingi perempuan di seluruh Mayapada ini. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu ya.